Belanja merupakan kegiatan yang menyenangkan, terutama bagi para wanita. Tidak heran jika kesempatan untuk berbelanja menjadi kegiatan yang paling dinantikan kaum hawa. Dan kesempatan yang paling ditunggu-tunggu untuk berbelanja adalah menjelang akhir tahun. Pada akhir tahun, hampir setiap pusat perbelanjaan menawarkan diskon besar. Diskon yang ditawarkan bisa lebih besar dibandingkan dengan hari biasa. Maka tidak heran jika setiap menjelang akhir tahun, setiap pertokoan atau pusat perbelanjaan ramai diserbu para pembeli. Namun terkadang karena terlalu bersemangat berburu diskon membuat Anda kehilangan kendali terhadap segi efektivitas berbelanja. Hal itu sering membuat Anda bingung sendiri setelah menghitung total pengeluaran yang terlalu besar. Belum lagi dengan kenyataan barang yang Anda beli ternyata belum tentu Anda butuhkan alias pembelian yang sia-sia. Jadi untuk menghindari hal demikian, maka Anda perlu lebih bijak dalam menyikapi keseruan berbelanja di akhir tahun. Pertama, perhitungkan total pengeluaran. Sebelum memutuskan untuk berbelanja, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah memperhitungkan total pengeluaran atau target pengeluaran. Anda perlu mengukur dan mempertimbangkan jumlah pengeluaran yang ingin digunakan untuk berbelanja agar sesuai dengan kondisi keuangan. Kedua, rencanakan apa saja yang ingin dibeli. Anda harus mencatat dan menentukan jauh-jauh hari barang apa saja yang ingin dibeli. Anda harus bisa memastikan barang yang ingin dibeli merupakan barang yang memang sedang Anda butuhkan. Ketiga, pastikan harga murah tapi tidak murahan. Barang yang didiskon memang sangat menggiurkan, terutama karena harganya yang relatif jauh lebih murah dibandingkan harga normal. Namun selain harga yang relatif murah, Anda juga harus memperhatikan kualitas dari barang yang didiskon. Keempat, bandingkan setiap penawaran. Biasanya besaran diskon yang diberikan di setiap pertokoan atau pusat perbelanjaan berbeda dan bisa jadi kualitasnya pun juga ikut berbeda. Oleh karena itu Anda harus bijak dan jeli dalam membandingkan besaran diskon serta kualitas barang yang hendak dibeli. Yang terakhir, fokus pada rencana belanja. Setelah Anda menyusun berbagai strategi serta perencanaan yang matang untuk berbelanja, maka konsistenlah pada rencana tersebut. Tetap fokus pada barang yang memang ingin Anda beli sesuai rencana awal. Akhir tahun identik dengan bonus akhir tahun yang bisa dianggap sebagai pemasukan tak terduga. Namun sayangnya semua dana ekstra itu seringkali jadi sia-sia akibat godaan New Year Sale yang menggiurkan. Tetap utamakan sikap bijak dan pintar dalam berbelanja akan menjadikan Anda tidak terlalu boros mengeluarkan dana. Ya itu tadi kayaknya semangat banget ya. Ada gambarnya Wiki di dalam pas lagi belanja. Tapi soal topik kita hari ini, ini sangat-sangat menarik sekali karena ini menyentil beberapa ataupun mungkin banyak orang lah ya karena memang begitu betul ya. Apalagi saya baca sebuah penelitian nih pemirsa katanya yang cenderung boros itu katanya wanita. Jadi wanita itu biasanya wah saya nggak terima ini. Wiki sendirian aja memanfaatkan banyak diskon dan biasanya suka kalap katanya gitu. Kalau cewek itu sering belinya yang perintilan, kadang itu detail sih sebenarnya. Kita meliskan apa kebutuhan yang sudah, ini kayaknya jas udah harus diganti gitu kan. Kalau cowok kayaknya kalau belanja cuman berapa barang tapi habisnya berapa juta, mahal loh cowok. Dan biasa cowok kalau belanja nggak pakai mikir ya. Nggak pakai mikir. Nah ini tapi tanya ke kita nggak lupa perkenalkan langsung kita. Ada Mas Safir Senduk, perencana keuangan. Ini berbicara tentang belanja akhir tahun begitu. Sebelum kita bertanya siapa sih sebenarnya yang lebih boros, perempuan atau laki-laki, Mas Safir, kira-kira kalau untuk belanja akhir tahun itu bisa dikatakan belanja pintar nggak sih? Oh iya, sepanjang kita butuh barang ya kan begitu ya. Kalau misalnya kita lagi butuh barangnya, maka biasanya akhir tahun adalah saat-saat di mana banyak pertokoan dan brand-brand itu ngasih diskon. Dan diskonnya seringkali gila-gilaan. Ada beberapa brand yang bahkan ngasih diskon 30-40%. Iya, itu jauh banget. Nah, kalau kita lagi butuh barangnya itu pas sekali. Tetapi seringkali kita lagi nggak butuh barangnya, tapi hanya karena ada diskon kita jadi merasa tadinya nggak butuh tapi karena ada diskon, wih lagi diskon nih, beli sekarang kan. Siapa tahu 6 bulan lagi butuh. Iya, itu pembenarannya atau justifikasinya ada aja ya. Nah tadi menjawab pertanyaan yang tadi sebetulnya laki-laki atau perempuan tuh lebih boros mana? Mungkin Mas Safir ini punya hasil penelitiannya atau apa gitu. Mas jangan berat sebelah loh. Iya. Nggak terima. Ini topik yang sampai kiamat akan terus ada ya. Biasanya suami istri suka saling menuding ya. Siapa yang boros? Kadang-kadang istrinya pulang bawa belanjaan, suaminya marah-marah. Kamu kok boros banget? Istrinya
nggak mau kalah, kamu juga lebih boros kan begitu. Oke. Jadi sekarang pertanyaannya sekarang adalah siapa yang sebetulnya lebih boros? Nah. Pengalaman menunjukkan bahwa sebetulnya laki dan perempuan itu sama Oh, borosnya. Sama borosnya. Bedanya adalah mereka Iya. punya Oke. perbedaan. Ada dua perbedaan. Jadi pertama dari segi frekuensi borosnya. Jadi kalau perempuan itu lebih suka mereka tuh sering belanja, tapi Iya. kalau bisa harganya murah-murah. Itulah kenapa Iya, banyak sekali perempuan yang mereka tuh supaya bisa dapat harga murah, mereka seringkali jago nawar. Saking jagonya nawar, Iya. banyak orang menyebut dia si Ratu Tega. Karena pedagang tadi nyebutnya harga berapa? 1 juta misalnya, dia sebut enggak 50.000 gitu. Oh, murah banget ya. Suruh pergi ke toko sebelah, sana pergi ke toko sebelah gitu ya. Bahkan katanya kalau gratis minta dikasih hadiah juga. Jadi kasih hadiah pula ya. Jadi kalau perempuan tuh frekuensi Iya. belanja lebih banyak, tapi kalau Oke. lebih harganya murah. Kalau laki mereka jarang belanja, tapi sekalinya belanja mereka jarang sekali atau nggak suka nawar. Oke. Oh, Jadi frekuensi oke, belanjanya. memanfaatkan itu. Karena yang cowok-cowok mikirnya mungkin oke, karena saya jarang belanja sekalinya ngabisin uang Yes. banyak nggak apa-apa lah ya Worth gitu. lah, begitu ya. Betul. Jadi Oke. laki dan perempuan perbedaan boros yang pertama itu. Perbedaan boros kedua adalah di minat borosnya. Jadi kalau perempuan umumnya minat borosnya di penampilan. Jadi segala hal yang berhubungan dengan penampilan Iya. seperti busana dan aksesoris mereka tuh gila umumnya belanja. Ini umumnya iya. ya. Banci tampil ya, perempuan. Banci tampil ya, baju, bawahan, sepatu, Oke, tas, semuanya. Semua harus baru. make up, pupuran, Iya. aksesoris lah ya. Yes. Sementara laki, kebanyakan dari mereka itu borosnya bukan di penampilan, Iya. tapi Tapi di lebih hobi. Oh iya iya. Oh, Karena iya. pertanyaan hobi laki apa itu masih bisa kita bagi lagi tuh Iya. hobi laki. Iya, kadang-kadang misalnya hobi balap mobil yang kecil itu Iya, loh atau Mas, yang koleksi kadang-kadang drone nggak berguna gitu. misalnya. Benar. Menurut saya ya, beli dinamo harga berapa gitu kan Iya, ya. iya. Velg lah Nah, segala iya. macam. Heeh. Kalau hobi laki-laki sebetulnya masih bisa dipecah lagi. Ada hobi laki hobinya elektronik. Setiap kali Oh, ada oke. gadget baru dia Iya. Pasti tahu pengen ya. dia kejar. Kemudian hobi laki yang kedua biasanya adalah olahraga. Nah, kemudian yang ketiga adalah musik. Ya. Iya. Seperti itu musik. Ada banyak sekali hobi-hobi laki. yang- Oke, Mas Safir, kalau kita fokuskan ke Iya. apa yang perlu diprioritaskan, artinya kita kan memang perlu memprioritaskan supaya kita Iya. nggak terlalu mikirin kerja terus, kita butuh Iya. leisure gitu ya dan lain Benar, sebagainya. benar. Sebetulnya kalau kita berpikir bahwa belanja akhir tahun adalah sebuah aktivitas leisure Iya. yang perlu diprioritaskan, bisa nggak sih kita mikirnya gitu? Bisa aja, bisa aja. Tapi jangan lupa bahwa setiap orang itu punya aktivitas keluar dari kegiatan monoton tuh beda-beda. Ada orang yang mereka merasa saya butuh aktivitas hiburan tuh cukup dengar musik selesai. Ada orang lain yang Oke. cukup dia liburan Jakarta Bandung misalnya selesai. Tapi ada juga orang lain yang aktivitas hiburannya adalah shopping, belanja. Saya harus bawa banyak tas belanja Saya bawa gitu ya. banyak tas belanja. Bahkan sebagian orang bilang shopping adalah terapi. Jadi jawabannya betul bahwa dia adalah salah satu aktivitas terapi kita untuk kita Oke. keluar dari kebosanan Dan kerja. nggak apa-apa kalau mau itu diprioritaskan, namun ya itu dia Di ada beberapa waktu yang pertimbangannya. khusus begitu. Betul, seperti akhir tahun. tentunya ada Atau batasan-batasan. Semua hal Oke. kalau kita nggak punya batasan nggak Oke. dapat juga kan. Ya silakan Iya. Fe mau curhat lagi Oh iya. soal kebiasaan Ini shoppingnya. curhat saya dari kamu loh ini. Ini kesepakatan pertanyaan kita berdua ya. Oke, oke. Jadi gini Mas Hafir, kadang kan itu terlepas dari keinginan kita yang suka berbelanja, Iya. kita juga selalu tergoda oleh papan-papan diskon Wah, di pusat perbelanjaan iya. ya. Itu kita Oke. tidak bisa pungkiri apalagi di Jakarta. Iya, betul. Nah, apalagi jelang akhir tahun seperti ini, angkanya yang tadinya 20 bisa jadi 50, Iya. 70. Ya. Kadang-kadang itu cuma di bawahnya tertulis selected items misalnya, Iya. tapi Iya. beli masuk dalam bukan yang itu yang dibeli. Nah itu Iya. gimana sih supaya kita tidak terhipnotis dengan hal-hal Diskon seperti itu. itu? Iya. Jadi yang pertama tentunya sekali lagi ada beberapa hal. Jadi yang pertama adalah kembalikan kepada kebutuhan ya. Kita lagi butuh atau tidak. Kalau kita lagi butuh, Mhm. kemudian kita lihat di situ kebetulan lagi ada diskon dan akhir tahun pula, apa salahnya? Bagus ya. Iya. Tapi yang nomor dua, kalau kita lagi nggak butuh, maka ya tentunya kita harus kendalikan itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kita harus punya sense berapa harga sebetulnya dari suatu barang. Sebagai contoh misalnya gini, kadang-kadang kita sering kali lihat di toko-toko atau apa sepatu harganya misalnya 2 juta rupiah, kemudian Iya. dicoret. Di belakangnya ada tulisan di bawahnya 1 juta gitu ya. Iya, iya. Kita harus punya sense bahwa sepatu ini harga aslinya tuh 2 jutaan. Ataukah sebetulnya hanya 1,5. Kalau ternyata kita lihat sebetulnya harganya paling cuma 1,5, berarti angka 2 juta itu sama dia di markup. Iya. Iya. Tapi sekali lagi itu tidak ada jaminan kita benar atau tidak, tapi dengan melatih kita punya sense-sense seperti itu, kita jadi tahu apakah harga barang yang dicoret itu sebetulnya harganya real apa sudah dinaikin Iya. dulu sama Untuk dia. untuk mengasah insting kita bahwa ini sesuai dengan harga keekonomian atau enggak gitu ya. Misalnya gini kalau Mau nggak handphone mau, kita memang harus sering belanja barang itu sebelumnya. Itu jawabannya, memang nggak enaknya begitu. harus sering Jadi harus exercise. belanja juga, iya. Tapi ya nggak harus seperti itu. Kita biasanya punya pengetahuan terhadap suatu barang. Kita bisa pelajari dari internet dan lain sebagainya. Itu hal kedua. Hal ketiga yang mesti kita lakukan adalah kita mesti belajar bahwa seringkali sebuah sale atau sebuah angka diskon
tidak selalu angka diskon yang tertera itu sama dengan diskon sebenarnya. Saya kasih contoh misalnya gini, harga barang 1 juta, diskon 40%. Berarti harga setelah diskon 600 ribu. Simpel sekali. Tetapi bagaimana dengan toko-toko yang seperti ini, harga barang 1 juta, diskon 40% plus 30%. Harga akhirnya sebetulnya bukan 300 ribu. Iya, Tetapi betul. harganya begini, 1 juta diskon dulu 40% jadi 600 Baru ribu. diskon lagi 30%. Diskon lagi 30%. Kurang 180 jadi 420. Jadi diskon sebenarnya adalah harga awal 1 juta, harga akhir 420, diskon sebenarnya adalah 58%, bukan 70%. Iya. Beberapa orang bilang, loh kok kalau gitu pedagangnya bohong. Sebenarnya pedagangnya nggak bohong, kita yang bodoh kadang-kadang. Kenapa? Karena kalau misalnya Kalau dia belanja sama Mas Safir kayaknya nggak bisa bawa tas belanjaan banyak ya kalau karena kalau dia mau benar-benar kasih diskon 70%, dia nggak akan tulis 40 plus 30, dia akan tulis 70. Karena angka 70 itu lebih menarik daripada 40 plus 30. Baik, Mas Safir, Betul, bijak harus atau tidak berhati-hati. menggunakan kartu kredit di musim diskon akhir tahun? Kita akan bahas usai jeda ya. Kami akan segera kembali.